Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berbakti dalam tempat ibadah maupun di rumah masing-masing, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk Dia yang hadir menggenapi janji Allah, dan Dia yang merengkuh kita dalam segala kerapuhan dan keterbatasan kita, dan telah menjadikan kita pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran Kristus telah merangkul kita semua untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Dia berikan. Bersama kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 192 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dengar panggilan Tuhanmu. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama bait yang ketiga. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, keadaan dan tantangan terkadang membuat kita takut dan cemas menghadapi kehidupan ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang eskapisme,
melarikan diri dari kenyataan. Namun kita bersyukur karena Tuhan mengutus para nabi untuk mewartakan berita keselamatan yang dapat dipegang, yang meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kita. Dalam kasih setia Allah yang memenuhi janjinya itu, kita dimampukan hidup dalam berpegang pada setiap firman yang menuntun kita dalam sekali perjalanan hidup di dunia ini, dan dimampukan menghadapi berbagai tantangan. Mari kita menaikkan nyanyian kita, Kau yang lama dinantikan, Kidung Jemaat nomor 76 bait yang pertama dan kedua. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi korban darah-Mu berilah damai yang kekal. Saudara-saudaraku, camkan sabda pembimbing ini dari Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33, ditutup dengan ayat 45. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Di hadapan tahta kasih karunia Allah, marilah kita memohon belas kasih-Nya dengan mendaraskan doa seperti yang disampaikan pemazmur ini. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata.
Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 80 ayat 3-7. Di dalam Yesus Kristus kami memohon belas kasih Bapa di surga. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Berita anugerah. Sekalipun ciptaan Allah berada dalam kuasa dosa, Allah dalam kasih-Nya telah menghapus segala dosa kita dan membebaskan orang percaya dari kuasa dosa oleh persembahan kurban tubuh Yesus Kristus. Firman-Nya di dalam Alkitab. Di atas Ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 8-10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Hatiku bersukaria. Kidung Jemaat nomor 77 bait yang pertama dan yang kedua. Bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya,
Sila duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita memasuki pelayanan sabda, dan marilah kita datang kepada Tuhan memohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus atas kita dalam menerima sabda Tuhan. Kita satu hati berdoa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang berdiam di hati kami, Engkau terang dari segala terang, bercahayalah di hati kami, supaya kami dapat tanggap dan memberi jawab yang tepat, benar atas firman Tuhan dalam Alkitab yang hendak kami dengarkan pembacaannya dan pewartaannya melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita dengarkan dari firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kita dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5a. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Saudaraku, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nubuat nabi itu judul khotbah hari ini. Pengertian kamus tentang kata nubuat ada 2 sekurang-kurangnya. Tetapi yang pertama-tama jangan saudara pegang adalah
nubuat itu disamakan dengan ramalan. Jadi nubuat itu ramalan. Bukan. Pengertian yang kedua ini lebih sesuai, namun perlu penjelasan. Wahyu Allah yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi. Wahyu, ilham, firman, wangsit yang diberikan kepada umat melalui seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikannya. Nah, saudara-saudara, nubuat sesungguhnya adalah firman itu sendiri yang diberikan kepada umat untuk memelihara umat itu agar hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau isinya adalah berupa sebuah janji akan suatu peristiwa yang terjadi di masa depan, maka janji itu pasti dipenuhi. Karena Tuhan berfirman dan pasti firman-Nya adalah ya dan amin. Firman itu kebenaran. Firman itu pasti digenapi kalau itu berupa janji. Janji itu ada yang dalam waktu dekat, janji dalam kurun pendek, tetapi juga ada yang dalam kurun jauh. Tetapi sejauh apapun janji Allah pasti digenapi. Dan kalau kita sekarang ini masuk pada minggu ketiga masa raya Advent, menantikan kedatangan Tuhan, dan kita bersama-sama nanti memasuki masa raya Natal, maka janji Allah, nubuat, kebenaran firman yang disampaikan para nabi itu telah terjadi. Pemenuhannya telah tuntas diberikan. Begitu ya. Kalau Tuhan berkata, lalu kita mendengarnya, lalu kita memegang kata-kata itu sebagai kebenaran, karena apa yang disampaikan Tuhan itu satu kata dengan pekerjaannya. Jadi perkataan Tuhan dan perbuatan Tuhan itu sama. Ini berbeda dengan nabi palsu yang menubuatkan bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi menurut rekayasa pemikirannya sendiri. Apalagi ramalan. Ramalan itu digadok-gadok ke akhir. Nah, seorang nabi harus mampu menyampaikan kebenaran yang disampaikan kepadanya untuk diberikan kepada umat dengan tulus. Karena yang terpenting bagi seorang nabi adalah firman itu sendiri bisa didengar oleh umat sejelas-jelasnya, dan bukan nabi itu yang terpenting. Karena itu sering-sering Tuhan bukan memberikan firman untuk disampaikan kepada umat itu melalui orang yang sudah terkenal sebagai nabi, bukan. Kadang-kadang adalah seorang biasa. Amos itu dari Tekoa, seorang petani, peternak, dan dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umatnya waktu itu. Nah, saudara-saudara, ini tantangannya. Ketika nubuat nabi itu disampaikan, kalau itu kebenaran firman Tuhan, maka untuk melihat nabi itu palsu atau tidak adalah pada nubuatnya itu benar atau tidak. Mau menjadi nabi-nabi Tuhan sekarang? Mau menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan sekarang? Mau menjadi surat-surat yang dibaca oleh semua orang, surat Kristus yang di dalamnya melalui hidup kita mewartakan kebenaran firman Allah bahwa Yesus Tuhan sudah lahir, menjadi juru selamat bagi dunia ini, dan yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi diberi hidup kekal bersama-sama Tuhan selamanya, turut memerintah dalam kerajaannya. Kita bersedia? Masih relevan peran nubuat nabi bahwa firman Tuhan harus menjadi pembersih, pemurni yang diperlukan umat sepanjang zaman. Karena itu nubuat tidak berhenti hanya satu kali, tetapi berkali-kali dalam segala situasi firman itu diberikan untuk membangun hidup umat Allah. Wah, sekarang ini sarana untuk membangun iman, membangun kehidupan umat
dengan berbagai media, merebak melalui berbagai media yang kaya. Kita dapat berjumpa dengan firman Tuhan setiap hari, dan bahkan Alkitab tersedia bagi saya dan saudara. Itulah mengapa ketika orang baptis yang diberi sebagai hadiahnya bukan sebuah pesta saja, bukan pesta makan minum secara lahiriah, itu baik. Bukan hadiah kunci mobil atau kunci motor, apalagi kunci rumah. Kalau kunci rumah ya silakan nanti pulang membuka rumah dengan kunci ini, begitu ya. Tetapi yang penting adalah firman itu. Bukankah Alkitab yang Anda berikan dengan sertifikat nanti yang Anda terima? Jadi para anak-anak kita, anak yang dibaptis akan mendapatkan Alkitab. Itu bukan pajangan, itu bukan untuk kenang-kenangan. Wah, ini namaku tertulis di firman Tuhan Alkitab oleh gereja, dan ini sah bahwa saya sudah menjadi anggota gereja. Lalu dengan begitu tugas saya untuk aktif menjadi aktivis-aktivis selama ini di berbagai bidang waktu remaja sudah hilang ketika dewasa. Saya ingat diskusi dengan teman yang menurut saya pelayanannya cukup maju. Ternyata kuncinya itu bukan pada ibu-ibu gereja yang memang jumlahnya banyak, tetapi bukan berarti ibu-ibu tidak penting. Ibu-ibu sudah banyak berpartisipasi dalam pelayanan, sudah mendengarkan panggilan sebagaimana hidup orang percaya, panggilannya sebagai orang Kristen, ibu-ibu Kristen, melayani luar dalam keluarga, masyarakat, juga di gereja. Lihatlah peranan para ibu yang masih sempat melakukan perkunjungan kepada warga. Siapa? Kira-kira bapak-bapak. Nah, dari diskusi dengan teman itu saya diingatkan, sentuh Pak, bapak-bapak. Kalau selama ini belum ada komisi bapak, bukan berarti bapak nanti menyaingi. Enggak. Komisi ini bukan mengaktifkan bapak untuk terlibat seperti ibu, tidak. Tetapi supaya bapak nyambung dengan pergumulan ibu. Karena kalau bapak itu dunianya di masyarakat, dunia kerja, lalu ibu-ibu bergumul dengan keluarga, dengan gereja, dan dengan firman Tuhan, bapak-bapak tidak sempat mendengarkan firman Tuhan, nanti gelombangnya tidak sama. Sehingga membangun persekutuan pasutri dalam keluarga, laki-laki dan perempuan dalam keluarga, bapak-bapak harus nyambung. Itulah mengapa saudara, dalam catatan saya berkaitan dengan pesan nubuat nabi, yang pertama-tama dengan nubuat para nabi yang diberikan kepada kita, mengingatkan Allah itu komunikatif. Allah itu mau bertegur sapa, mau menyampaikan unek-uneknya kepada kita, kekasih-kekasihnya. Lah kalau hubungan itu mesra dengan Allah, kita hubungan dengan Allah itu seperti kekasih, hubungan kekasih itu loh. Loh, kalau jauh kan dirindukan, kalau sudah dekat diapakan? Dijauhkan. Bukan, kekasih semakin dirindukan, dekat itu rak bosen. Coba tuh anak-anak yang remaja ini, kalau di rumah suntuk, di luar sana ketemu orang-orang yang cocok dengan dia, nyambung dengan dia, wah, mbok ngomong ngerumpi ngalor ngidul sehari-hari tidak apa-apa, nyaman saja, rasanya sekejap saja. Allah itu komunikatif. Nah, karena itu pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan di dalam jemaat, supaya disentuh hatinya dengan firman, dan firman nubuat nabi itu pemelihara jiwa kita, pengisi kekosongan hati ketika kita haus dan dahaga, kita kering kerontang, kita merasa berat dengan beban-beban yang kita alami. Firman di sana meneguhkan, menolong kita untuk tetap berpengharapan dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupan. Jadi firman Tuhan itu lengkap untuk membimbing, mengajar, dan menuntun kita, tetapi seperti air sejuk yang menyegarkan jiwa kita. Jadi bapak-bapak harus disentuh. Nah, silahkan nanti ditindaklanjuti, apakah perlu komisi bapak-bapak atau ada persekutuan bapak-bapak
yang dikerjakan oleh komisi warga gereja atau pembinaan warga gereja. Penting ya, nyambung ya. Karena Allah komunikatif, selalu memberikan firman-Nya, nubuat-nubuatnya. Yang kedua, nubuat Nabi menyingkapkan bahwa Allah memiliki rencana. Nah, ini yang menjadi soal. Apa sih rencananya Allah itu kalau dikatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Loh, dalam hidup sekarang ini kok hidupku ketulo-tulo, rasanya abot. Persoalan yang satu belum selesai muncul yang baru. Beban fisik, beban mental, rasanya berat, tidak ada rampungnya. Kalau kita membayangkan besok saat pensiun itu lega, bebas merdeka, enggak. Di sana sini masih mengingat kita banyak hal yang masih menyita kehidupan kita sampai kita merasa, betulkah kita ini dirancangkan oleh Allah, dikehendaki Allah untuk menjadi umat merdeka yang bisa mengalami dan menikmati kehidupan pemberian Tuhan itu dengan betapa indahnya, tetap bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita. Oh saudara, kalau saudara menggantungkan damai sejahtera dan sukacita itu dari luar, tidak bisa, tidak akan rampung dan tidak akan ada habis-habis. Lawang yang ada dari luar, di luar kita itu mengecewakan, menyakitkan. Walaupun seseorang tidak dengan sengaja menyakiti kita, kita bisa sering merasa tersakiti. Orang di sekitar kita tidak sedang menyingkirkan kita, kita itu loh bisa merasa sedang tersingkir dan tersisih. Bayangkan, dunia ini tidak sempurna, termasuk diri kita juga tidak sempurna. Cobalah lihat persekutuanmu. Orang berpikir kalau persekutuan anak-anak Tuhan yang namanya gereja, yang namanya lembaga rohani. Lembaga rohani itu dasarnya adalah iman dan kasih sesuai firman Tuhan. Begitu kan? Kenyataannya gereja, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga rohani tidak menjamin di dalamnya orang-orang merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena tidak sempurna tadi. Masih saja ada orang yang bisa ngeler kejahatan orang lain. Ada orang yang puas kalau sudah bisa mengata-ngatai orang lain. Ben marem. Tapi anak-anak Tuhan kan tidak seperti itu. Tapi realitanya kok begitu. Sehingga masih ada orang yang kecewa, gelo aku. Seperti itu. Ini bukan lagu kecewa, ku kecewa, bukan itu. Itu ngomong kecewa tapi masih tetap ngibing itu. Kalau dangdut. Ini betul-betul banyak orang kecewa dan hidupnya terasa berat karena perlakuan orang-orang. Bukan jauh di sana, malah sering-sering orang lain itu baik, tetapi orang yang paling dekat menjadi orang yang sangat menyakitkan, yang saat itu paling sulit untuk diterima dalam hidupnya sebagai saudara. Bayangkan kalau itu yang terjadi, bagaimana kita? Tidak perlu firman Tuhan, kita tidak perlu nubuat Tuhan. Kita sungguh memerlukan firman Tuhan. Dan lihatlah saudara, untuk menjadi saudara memiliki kasih yang murni, kesetiaan kepada Tuhan yang murni, pengharapan dan imanmu murni, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Saya pernah dari Jogja melihat ada orang membuat kerajinan tangan berupa lampu gantung hias. Karena tidak punya rumah waktu itu, hanya dipastori dan tidak ada tempat untuk menggantung, saya simpan. Ketika Tuhan memberikan tempat di sana bersama-sama jemaat ini, saya diberi rumah melalui jemaat yang berpartisipasi, bukan milik pribadi saya. Karena itu saya bersyukur sudah ada rumah yang bisa ditempati, lebih besar dari pastori yang ada di sini, tetapi lebih jauh dari gereja ini. Apa yang terjadi? Tidak sempat menggantung lagi karena lampu yang terbuat dari kuningan itu menjadi tidak kuning lagi, menjadi coklat. Dan bayangkan saudara, kalau kuningan sudah melawus itu kayak apa? Saya telepon kepada rekan yang di Juwana. Juwana itu asalnya Pak Didi, tumpah darahnya Pak Didi, tanah airnya. Nah, saya mendapat
Begini Pak, kalau hanya begitu tidak usah dibawa ke pabrik untuk dilakukan pembersihan dan pemurnian menjadi kinclong lagi dengan proses kimiawi. Cukup ambillah batu hijau digosokkan atau abu gosok, digosok terus begitu. Saudara, digosok terus sampai mengkilat lagi dengan abu gosok. Nah itu saya tahu, tapi kalau batu hijau mungkin yang untuk membersihkan simbalnya drum itu. Nah saya belum sempat menggosok baru diceritani proses menjadi kinclong lagi. Itu ternyata harus ada jerih lelah, ada upaya dan tidak bosan-bosan melakukan itu. Karena begitu nanti sudah kinclong, dibiarkan lagi ya akan kusem lagi begitu Pak. Jadi memang penggosokan itu rutin. Saudara, digosok itu panas apa lecet-lecet enggak sih? Rasanya enak atau enggak? Kalau saudara mendapatkan keadaan digosok-gosok supaya bersih, puji Tuhan, badannya digosok-gosok atau mandi. Tapi gosokan yang dari Tuhan supaya memurnikan iman, kasih dan pengharapan kita itu ternyata dengan berbagai peristiwa. Kecuali firman Tuhan yang membersihkan. Penderitaan, persoalan-persoalan, kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Memang kita tidak sedang mencari penderitaan supaya kita murni, bukan. Itu realitas. Tuhan memberikannya kepada kita supaya kita lebih rendah hati, supaya kita kontrol diri, tidak kebablasan dan jatuh terjerembab, supaya kita peka dan peduli. Memang ketika digosok itu kumut-kumut saudara, kabarnya begitu, kumut-kumut. Tetapi kalau sudah dituangi air, firman Tuhan itu yang mengguyur dan membersihkan, maka benda yang kumut-kumut tadi, kelihatan kotor tadi menjadi bersih sesuai aslinya. Benih firman Tuhan yang diberikan kepada kita murni. Juru selamat kita Tuhan Yesus, tidak ada orang yang seperti Dia, karena Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia yang paling setia dan tidak ada kasih yang terbesar seperti kasih-Nya. Kurang apa lagi? Mengapa kita tidak menjadi orang-orang yang mau dimurnikan? Sering-sering kita tidak mau menerima ketika Allah mendidik, memberi pamerdi, sedang memproses kita untuk menjadi murni. Jadi nubuat Nabi, firman Tuhan yang disampaikan menguatkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ketika gagal kita dapat mengambil pesannya. Kenapa saya menjadi seperti ini? Orang gagal itu bisa menghargai orang yang berhasil, lalu menghargai sesamanya. Orang yang merasa tersakiti, dia akan bisa menghargai orang-orang yang tidak menyakiti dia. Oh begitu. Jadi semuanya punya makna. Saya punya teman yang cukup kontrol. Ketika dia mengirim upload status atau apapun dalam media sosial yang ada, suasananya sangat berat. Keadaan yang dialami tidak mudah, tetapi dia selalu bisa mengungkapkannya dengan mengambil hikmah dari itu. Bukan kata-kata umpatan, tetapi ujaran-ujaran yang membangun, yang kira-kira orang melihat dan mendengarnya itu terinspirasi untuk bisa belajar dari peristiwa sulit yang dialaminya. Itu baik sekali. Itu cara sikap orang menerima nubuat Nabi. Itu cara orang menerima firman Tuhan. Jadi yang terakhir, nubuat Nabi menyingkapkan Allah menggenapi janjinya. Dan cara Allah itu luar biasa. Dengan nubuat-nubuat yang kita perhatikan dari kitab suci, kita percaya bahwa Allah benar-benar memenuhi semua rencananya bagi kita. Janjinya tidak meleset karena Dia penuhi, dan cara Allah mengerjakannya di luar yang dapat saya dan saudara pikirkan. Saya itu tidak pernah memikirkan
bahwa saya yang lahir di kampung nun jauh dari kota. Memang jauh. Kalau berjalan ke daerah kami tahun 60-an, tahun 70-an itu melaku dari jalan raya yang kira-kira jaraknya 8 km. Jalan kaki. Saya dilahirkan di daerah yang terpencil pesisiran, Kisik. Yang saya alami sehari-hari bukan seperti anak-anak muda sekarang, punya waktu les, belajar. Buku pelajaran itu 1 semester 1 saja. Tidak pernah ada les-lesan. Hari-harinya itu ya angon yang pinggir segoro, dolanan di pinggir laut sana, menek degane wong gitu. Karena tahu siapa yang punya di pinggir pantai itu ada banyak pohon kelapa, tidak pernah diunduh. Ya kami yang ngunduh lah, bocah-bocah angon itu. Itu sehari-harinya. Loh, saya tidak membayangkan bahwa saya itu besok akan dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang di Kudus, di daerah kota industri, yang anggota jemaatnya tidak ada yang punya industri. Oh, maksud saya yang turut merasakan dampak kehidupan kota Kudus yang penuh dengan pabrik-pabrik dan bidang-bidang usaha. Lu enggak terpikirkan sama sekali. Lu ternyata apa yang saya alami itu bukan diri saya saja. Kalau kita sekarang ini melihat bahwa Raja Daud itu disebut bapa leluhurnya, Mika ini tadi menyebut bapa leluhurnya. Bapak Daud itu bapa leluhurnya sang juru selamat. Yesus itu disebut ketika saudara nyanyi, Yesus anak Daud. Siapa sih Daud itu? Loh, ternyata dari saudara-saudaranya ketika Samuel akan menabiskan dia, mengurapi dia menjadi raja, dia yang tidak diperhitungkan di antara saudara-saudaranya. Dia juga seorang penggembala saja. Ya, tidak ada yang menyangka bahwa Daud itu pun jadi raja besar dan kemudian yang dipakai Tuhan dari suku Yehuda untuk menurunkan Sang Mesias. Anak-anak kita yang sedang baptis ini jauh lebih maju daripada zaman saya menjadi remaja seperti mereka. Karena itu kelihatannya sekarang sepele, kecil. Loh, besok itu yang pakai dasi, yang harus melayani itu anak-anak ini. Besok yang berkhotbah di sini Anda, bukan saya. Besok yang melayani di rumah sakit Mardirayu seperti ibu-ibu Anda semua. Besok yang memegang perusahaan-perusahaan besar di Kudus ini siapa? Anda? Siapa yang tahu cara Tuhan mengatur anak-anaknya dengan caranya, dan itulah cara Tuhan. Ketika Yesus lahir ora ono wong sing mula-mula lalu percaya kecuali orang-orang yang tanggap dengan firman Tuhan. Orang-orang yang hari-harinya dikejar dengan kekuasaan, ambisi menguasai dan kepemilikan, mereka enggak tanggap kalau Bethlehem yang kecil itu akan ada juru selamat raja besar yang berkuasa atas dunia ini dan surga lahir di sana. Ya, hai yang kecil, hai yang sederhana, hai yang tidak sempurna, engkau sungguh berharga. Kristus datang untuk saya dan saudara dan memberi masa depan terang benderang. Amin. Anda bukan diciptakan untuk menjadi orang-orang terlantar dan setiap hari berkeluh kesah. Gusti, duh Gusti saya ini kok dadi wong kok ngene, rasane rekasane ra karuan. Jangan. Rekoso betul, sukar betul. Tetapi itulah cara Tuhan menggesek dan untuk menyingkapkan kita pada akhirnya siapa diri kita. Anak-anak Kristus yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, mewartakan Injil Kerajaan Surga dan memberi penghiburan kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan kepadamu, kepada orang-orang di sekitarmu, tempat Tuhan menempatkan engkau di dalam kancah kehidupan di dunia ini. Selamat menyiapkan hati untuk menerima Kristus, Tuhan
seperti Mika sudah menubuatkan, Bethlehem yang kecil dari antara semuanya. Di Yehuda bukan kota besar, tetapi Allah mau memakainya. Hai Noval, hai Noel, hai Putri, hai Yvonne, Grace, dan Dias. Kamu kecil, kamu biasa-biasa, luar biasa. Dulu saya tidak pernah bisa main biola seperti Anda. Saya berenang, itu renang di laut, tidak belajar seperti Mbak Yvonne yang pinter renang. Saya tidak berprestasi seperti Mbak Grace yang diberi kesempatan untuk memiliki kecerdasan secara akademis dan ketekunan untuk mau belajar. Saya tidak diberi kehebatan seperti Mas Immanuel yang bisa main organ dengan dipandu, paling tidak diberi dasar yang benar. Saya ajar-ajar dewe sai-sai-sane, yang begitu saja Tuhan mau memakai. Wah, apalagi Anda semua. Terus mau dipakai Tuhan? Bersedia? Siap dibaptis. Kalau tidak bersedia, tidak bisa dibaptis. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mengambil saat teduh. Mari kita satukan hati berdoa menyambut berita firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, nubuat Nabi berharga. Sebab firman Tuhan yang disampaikan selalu memberikan yang baik bagi kami, menuntun langkah kami supaya tidak sesat dan membawa kami kepada seluruh rencana dan kehendak Allah digenapi. Dan kami percaya, sekalipun tidak dalam waktu dekat, janji-janji itu jauh di depan, tetapi Tuhan pasti memenuhinya. Kami pun akan setia memegang janji-Mu. Kami akan hidup dalam kebenaran firman-Mu dan dipelihara dalam guyuran, percikan air hidup firman Tuhan. Kami disegarkan dan dikuatkan untuk terus dapat menjalani kehidupan ini dengan sabda Tuhan yang terus menerus kami terima. Bapa, kami teringat ketika kami mandi setiap hari, kami menyadari kami tidak selalu sangat kotor baru mandi, tetapi kami merasakan bahwa kami tidak bisa meninggalkan mandi. Setiap saat kami dapat merasakan air menyegarkan tubuh jasmani kami. Demikian itu firman-Mu. Kami perlu setiap saat firman-Mu. Kami perlu berulang-ulang dan tidak pernah bosan akan firman-Mu. Karena itulah yang menyegarkan dan menguatkan kami, yang memelihara kami supaya hidup sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang meneguhkan kami untuk berani membenamkan diri dalam kasih Kristus melalui firman yang terus kami kerjakan, kami taati dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersama-sama menyambut ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki pelayanan sakramen baptis pada ibadah ini.
Saya akan membacakan formulir baptis atau peratelan baptis. Saya undang saudara-saudara yang akan menerima baptis hari ini, Gabriela Anugrah Putri Maharani, untuk berdiri dan menghadap kepada jemaat. Doan Alun Nadias, Deborah Gracia Permatasari, Immanuel Absalom Bagaskara, Gideon Noval Ferdiansyah, Hana Talita Sivera Ivonila Kandi. Saudara, ini anak-anak kita yang akan dibaptiskan, dan Bapak Ibu jemaat bisa mengenali dari warta gereja. Namun ada satu nama yang tertulis yang perlu saya klarifikasi, Noval Ferdiansyah atau Fediansyah. Pakai R atau tidak? Pakai R. Bagus. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan kata-kata Tuhan yang ditujukan kepada para pengikutnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 38, ayat 20, ayat 18 dan sampai ayat yang ke-20. Demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dilanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian sabda Tuhan yang menjadi dasar pelaksanaan baptisan hari ini. Bagi saudara yang akan menerima baptis, saya panggil untuk menghadap kepada saya. Saudara-saudara yang hendak dibaptis, hari ini merupakan hari yang suci, sekaligus merupakan pengalaman yang memberi sukacita. Bagi kami jemaat Tuhan, kejadian ini merupakan kesempatan untuk memperbarui janji yang telah kita buat pada waktu kita sendiri dulu dibaptis. Bagi Anda yang belum dibaptis, hal ini merupakan suatu kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan. Baptis adalah suatu tindakan baik dari Allah maupun pihak manusia. Baptis menyatakan bahwa Allah membersihkan kita dari dosa dan juga merupakan janji kita untuk melayani dalam kerajaan Allah. Baptis menunjuk pada apa yang telah Allah perbuat dengan kita, yaitu menjadikan mati terhadap dosa dan membangkitkan kepada hidup bagi Allah. Dalam pembaptisan kita juga memberi jawab kepada Allah, menyerahkan diri kita agar kita menerima hidup baru yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Baptis merupakan kesaksian di depan umum apa yang telah terjadi dengan kita. Baptis juga merupakan tindakan baik oleh orang perseorangan maupun juga dari suatu masyarakat. Baptis meneguhkan keputusan kita untuk meninggalkan hidup bagi diri kita sendiri, dari hidup yang menentang Allah dan orang lain, kepada suatu hidup bagi Tuhan dan bagi sesama.
Rasul Yohanes melukiskan sebagai kehidupan baru ke dalam kerajaan Allah. Hal ini bukan semata-mata pengalaman perseorangan, tetapi diakui oleh gerejanya. Baptis menjadi peristiwa bermasyarakat karena ketika kita dilahir barukan, kehidupan kita yang baru tadi adalah kehidupan bersama dengan orang lain, bersama dalam persekutuan, bukan bermusuhan dengan mereka. Kehidupan kita secara istimewa adalah kehidupan dengan tubuh Kristus, yakni gerejanya. Sekarang jawablah dengan jelas dan tegas pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara. Ada 4 pertanyaan dan setiap pertanyaan saya bacakan, saudara harus memberikan jawabnya setiap pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menerima dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus pribadi Anda? Mempercayai bahwa oleh kematian dan kebangkitannya dosa-dosa Anda telah diampuni? Bagaimana jawab saudara Anugrah Putri Maharani? Ya. Bagaimana jawab Doan Alun Nadias? Ya. Bagaimana jawab Deborah Gracia Permatasari? Ya. Bagaimana jawab Immanuel Absalom Bagaskara? Ya. Bagaimana jawab Gideon Noval Ferdiansyah? Ya. Bagaimana jawab Hana Talita Sivera Ivoni Kalakandi? Iya. Yang kedua, apakah Anda secara sungguh-sungguh mempersembahkan diri Anda kepada Kristus dan pelayanannya? Dan apakah Anda mencari bimbingan dan kuasa Roh Kudus-Nya untuk meninggalkan jalan dosa, meneguhkan hubungan Anda dengan Allah melalui doa dan pemahaman firman-Nya, dan sejauh yang Anda ketahui, Anda untuk hidup sebagai orang Kristen sebagaimana kehendak Allah untuk kemuliaan-Nya? Bagaimana jawab saudara Gabriela Anugrah Putri Maharani? Ya. Bagaimana jawab Doan Alun Nadias? Ya. Bagaimana jawab Deborah Gracia Permatasari? Ya. Bagaimana jawab Immanuel Absalom Bagaskara? Ya. Bagaimana jawab Gideon Noval Ferdiansyah? Ya. Bagaimana jawab Hana Talita Sivera Ivoni Lakandi? Iya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda bersedia memberi dan mencari nasihat dari sesama anggota jemaat ini dan hidup bersekutu dengan mereka? Bagaimana jawab Gabriela Anugrah Putri Maharani? Aku bersedia. Bagaimana jawab Doan Alun Nadias? Aku bersedia. Bagaimana jawab Deborah Gracia Permatasari? Aku bersedia. Bagaimana jawab Immanuel Absalom Bagaskara? Aku bersedia. Bagaimana jawab Gideon Noval Ferdiansyah? Aku bersedia. Bagaimana jawab Hana Talita Sivera Ivoni Kelakandi? Aku bersedia. Pertanyaan terakhir, baptis juga merupakan tindakan yang mana Anda menyatakan diri Anda mendukung misi Allah bagi dunia. Oleh karena itu sekarang kami bertanya kepada Anda, apakah Anda menghendaki untuk dibaptis oleh iman di dalam Kristus, untuk diterima dalam jemaat Tuhan dan menyatukan diri Anda dengan misi Allah bagi dunia ini lewat jemaatnya? Bagaimana jawab Gabriela Anugrah Putri Maharani? Ya. Bagaimana jawab Doan Alun Nadias? Ya. Bagaimana jawab Deborah Gracia Permatasari? Ya. Bagaimana jawab Immanuel Absalom Bagaskara? Ya. Bagaimana jawab Gideon Noval Ferdiansyah? Ya. Bagaimana jawab Hana Talita Sivera Ivoni Lakandi? Iya. Jemaat menjadi saksi, saudara-saudara kita telah memberikan jawab dengan jelas dan tegas di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki patut dibaptiskan. Saudara-saudara, sekarang ini kita akan persiapkan hati memberikan dukungan kepada mereka. Kita akan sehati berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang sudah menyatakan kasih
kasih agung bagi dunia ini dan bagi gereja Tuhan. Pada hari ini, anak-anak Tuhan telah menyiapkan dirinya, menerima panggilan mulia, prakarsa dari Tuhan, hidup diselamatkan oleh kurban tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kurban berharga yang sekali berlaku untuk selama-lamanya. Karena itu baptisan yang dilakukan sungguh merupakan anugerah Allah yang diterima oleh anak-anakmu dengan cinta kasihnya kepada Tuhan, dan mereka akan menyatakan janji setianya di hadapan Tuhan. Bukan hanya kata-katanya, tetapi tanda baptis itu sendiri meneguhkan apa yang mereka katakan dan kami dengarkan tadi. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntunlah mereka untuk menerima Kristus dalam hidupnya, memerintah, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka akan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Demikian kami mohon berkat-Mu atas anak-anak kami yang menerima baptisan hari ini. Mereka telah membuka hati dan mereka berserah penuh, hidup di dalam kuasa kasih, penyertaan dan bimbingan Allah melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Nyanyian jemaat menjadi nyanyian khusus bagi kita dalam pelayanan sakramen baptis ini. Kidung Jemaat nomor 306 bait yang pertama, 2 dan 3. Tahu Tuhanku, Engkau milikku, Engkau pilihanku, bersih hatiku, pengasih, pengampun, Juru Selamatku. Ini tekadku, ku cinta padamu karena kasih-Mu. Kau hapus dosaku dengan wafat-Mu. Mahkota berduri telah melukaimu. Engkaulah ku cinta, kini tekadku. Tetap Kau ku cinta sampai ajalku. Ku puji nama-Mu selama hayatku, pun saat sang maut renggutkan nyawaku. Engkaulah ku cinta, kini tekadku.
Saya panggil untuk menerima baptis Gabriela Anugrah Putri Maharani. Karena imanmu yang engkau nyatakan dengan setulusnya di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hidup baru di dalam Kristus dan nyatakan kesetiaanmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Doa Alun Nadias. Karena imanmu yang engkau nyatakan dengan tulus di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat bangkit memasuki hidup baru dan nyatakan kesetiaanmu di dalam Tuhan dan layanilah Dia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Deborah Gracia Permatasari. Karena imanmu yang engkau nyatakan dengan setulus hati di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat bangkit memasuki hidup baru di dalam Tuhan. Nyatakan kesetiaanmu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Immanuel Avsalom Bagaskara. Karena imanmu yang engkau nyatakan dengan setulus hati di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat bangkit memasuki hidup baru dalam Tuhan. Nyatakan kesetiaanmu dan layani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Gideon Noval Ferdiansyah. Karena imanmu yang engkau nyatakan setulus hati di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat bangkit memasuki hidup baru dalam Tuhan dan nyatakan kesetiaanmu kepadanya serta layanilah Dia sampai Maranatha.
Hana Talita Sivera Ivoni Lakandi. Karena imanmu yang engkau nyatakan dengan setulus hati di hadapan Kristus dan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dengan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri membaptis engkau dengan Roh Kudus. Amin. Selamat bangkit memasuki hidup baru dalam Tuhan, dan nyatakan kesetiaanmu kepadanya serta layanilah dia sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan saya panggil menghadap kepada jemaat. Demikianlah begitu besar Allah mengasihi kita dengan memberikan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah mereka dengan syukur menjadi bagian yang utuh dari tubuh Kristus dalam pelayanan bagi kemuliaan-Nya. Untuk selanjutnya, mari kita satu hati berdoa. Bapa terkasih, di dalam Kristus Engkau telah menyatakan keselamatan bagi kami yang percaya. Dan pada hari ini Tuhan telah membukakan hati anak-anak kami untuk menerima kehadiran Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, bertahta untuk selama-lamanya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidupnya dan seluruh kehidupannya. Segala hal persoalan kehidupan selaku anak-anak Tuhan dengan tantangan dan hambatan, kami mohon berkat Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini hingga akhirnya menjadi pemenang-pemenang atas setiap pergumulannya dan mempertahankan iman kepada Kristus. Kehidupan barunya terus diperbarui di dalam Kristus karena kesetiaannya dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan karena itu Bapa Surgawi, kami serahkan jemaat Tuhan pula agar bersama-sama kami diberkati dalam pelayanan selaku tubuh Kristus bagi dunia, supaya melalui kasih kami, melalui persekutuan kami, dunia menjadi percaya bahwa sungguh-sungguh Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Maka bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Akan diserahkan kepada yang menerima baptisan hari ini sertifikat, dan sebelumnya akan ada kata pengantar dari majelis dan sekaligus penyerahan Alkitab kepada mereka diberikan. Shalom. Mewakili segenap anggota Jemaat Gereja GITC Kudus, saya menyampaikan selamat menempuh hidup baru di dalam Kristus bagi anak-anakku yang telah menerima sakramen baptis hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang senantiasa memelihara dan menambahkan kepada jemaat Kristen dengan orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kiranya dengan baptisan ini peranan dan tanggung jawab anak-anakku yang dibaptiskan ini semakin nyata dalam kerjasama membangun persekutuan dan pelayanan dalam gereja ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya terimalah kitab suci
firman Tuhan dan sekaligus surat tanda baptis sebagai panduan di dalam langkah-langkah kehidupan dan berbakti sebagai anggota gereja GITJ Kudus dengan segala tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, persembahan syukur dalam baptisan sudah dilakukan bersama dengan persembahan kebaktian yang dinyatakan kepada Tuhan, dinyatakan dalam pemberian persembahan di depan, dan anak-anak kita yang dibaptiskan akan memberikan persembahan pujiannya kepada Tuhan. Disilakan. Silakan berdiri di depan. Ya.
Puji Tuhan. Akan setia sampai akhir hidup. Percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, sila berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita di pandu majelis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pelayanan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nyanyian kita, Kidung Jemaat 365C, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu.
menjadi saksi Injil. Kita bangkit berdiri dan menaikkan doa syukur atas persembahan. Bapa Surgawi, kami bawa hati kami yang penuh sukacita dan syukur di hadapan-Mu. Persembahan yang sudah dikumpulkan ini wujud berkat Tuhan yang tiada batas bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang indah dan sempurna dan begitu baik. Kami bersama-sama memberikannya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri berkenan menguduskannya, memberkati dan menjadikan ini semua sarana untuk melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dengan begitu bukan hanya sebagian diri kami, segenap hidup kami, seluruh anggota keluarga kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kami sudah bersyukur atas persembahan yang Tuhan berkenan menerimanya, sebab kami menaikkannya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita menaikkan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 177 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Aku Tuhan terlihat terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Bait ketiga kita nyanyikan dengan berdiri, dan silakan dengan
Bertepuk tangan supaya lebih semangat. Ini aku Tuhan. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku tuh ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Pegang dada saudara, ini aku. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar sukacita ini untuk setiap orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di setiap situasi, menegangkan serta penuh dengan keputusasaan. Karena itulah Dia datang ke dunia ini. Dengan penuh sukacita kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kamu sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nama Yesus termulia. Nyanyian kita pelengkap Kidung Jemaat 184. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
Jemaat disilakan duduk, mengambil saat teduh pribadi dan berdoa. Ibadah usai.